Panglima TNI pilihan Jokowi, itulah tema Rosi malam ini. Benar bahwa pemilih calon Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI. Tapi menarik untuk mendengar apa yang jadi landasan pertimbangan memilih seorang Panglima. Bersama saya, anggota Komisi 1 DPR fraksi PD Perjuangan, Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, lalu ada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamada Muda TNI Purnawirawan Sulaiman Ponto, juga ada wartawan harian Kompas, penulis bidang militer dan keamanan Etna Patisina, dan pengamat militer dari Universitas Paramadina Dr. Anton Ali Abbas. Melalui sambungan Zoom dari kota Ambon, pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri. Kalau kita melihat tadi cara Presiden memilih Panglima TNI pada periode 2014 ketika Presiden Jokowi pertama kali menjabat. Harusnya itu bukan untuk Angkatan Darat. Tetapi kalau Litbang Kompas mengatakan itu untuk juga Angkatan Laut. Tadi Bung Anton bilang itu untuk Angkatan Udara. Oke, apapun itu tapi intinya itu bukan giliran Angkatan Darat. Karena waktu itu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah Pak Muldoko. Yang mana itu adalah Angkatan Darat. Tapi Pak Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih Angkatan Darat, yaitu Pak Gatot Nurmantio. Lalu kemudian beralih ke Angkatan Udara. Angkatan Laut sedang menunggu gilirannya, tapi toh memilih juga Angkatan Darat. Bung Anton, mengapa ada kesan Presiden Jokowi lebih senang merangkul Angkatan Darat dan kurang percaya dengan angkatan lainnya, selain Pak Hadi yang memang sungguh dekat dengan Presiden Jokowi sejak awal? Saya pikir begini, pertama yang saya lihat dari modelnya Pak Jokowi itu selalu percaya dengan orang-orang yang pernah bekerja dengan dia, gitu ya. Kecuali Pak Gatot, gitu ya. Jadi kenapa Pak Hadi? Pak Hadi pernah punya sejarah dia pilih, sehingga kemudian penunjukan Jenderal Andika itu juga punya sejarah karena beliaulah yang kemudian yang menentukan kala itu siapa yang akan menjadi dan pas pampresnya ketika pada awal 2014. Pak Jokowi langsung, oh ya saya sudah punya calonnya, yakni Majen Andika, Letjen, waktu itu masih bintang 1 kalau nggak salah, gitu. Jadi Brigjen Andika. Gitu. Jadi memang ketika Pak Jokowi hari ini dia mengajukan Jenderal Andika ya karena dia melihat soal kenyamanan. Ini saya melihat beberapa kali Pak Jokowi dalam memilih pemimpin, gitu, entah itu Kapolri dan yang lain-lain, itu memilih mereka yang punya pengalaman, sejarah kedekatan, gitu. Pendek panjangnya punya itu relatif. Strategis, punya posisi strategis, tentu saja mau tidak mau faktor soal kepercayaan, soal trust itu akan menjadi salah satu pertimbangan. Berbeda dengan Pak Yudo misalnya. Pak Yudo belum pernah ada bersinggungan bekerja langsung dengan Pak Jokowi. Ini yang saya pikir kenapa kemudian pilihannya bukan karena berdasarkan matranya, tapi melihat pada personnya. Kalau Pak Ponto, apakah kemudian bisa mendapat kesan bahwa Presiden Jokowi kurang merasa dekat dan percaya pada Angkatan Laut? Saya kira bukan masalah percaya atau tidak percaya ya. Dengan beliau menyatakan poros maritim dunia tentunya itu sudah memperlihatkan bahwa di situ dibutuhkan Angkatan Laut. Tetapi ketika menjadi seorang pemimpin seperti dia katakan tadi, dia akan lebih, kita tidak bisa melawan tipikal manusia ya, bagaimana psikologis manusia. Kalau saya juga memperhatikan Pak Jokowi ini lebih nyaman dengan orang-orang yang sudah pernah bekerja sama dengan dia. Itu yang satu. Terus yang kedua, kita bisa membayangkan kalau sekarang ketika bertemu tiap pagi, tiap sore, berbicara, berbincang-bincang, itu sudah pasti saat-saat ini, dalam setahun ini, itu pasti akan berbicara masalah darat. Masalah Papua, masalah Aceh sekarang sedang naik-naiknya. Saya kira itu menjadi salah satu pertimbangan beliau. Jadi chemistry yang sudah terbangun, itu yang lebih menentukan. Jadi ada chemistry di antara chemistry di antara kedua, antara ya, Presiden Jokowi dengan Kasat yang sekarang yang dipilih menjadi Panglima TNI. Yang pertama, yang kedua chemistry ini dibangun karena seringnya bertemu, seringnya berbincang, dan perbincangan itu sudah pasti perbincangan tentang hal-hal yang ada di dalam lingkup tugasnya. Dalam lingkup tugasnya jangan dikira masalah Papua dan masalah Aceh itu masalah yang ringan. Kalau saya lebih, masalah politis itu tidak terlalu besar, tetapi masalah Aceh dan masalah Papua, beberapa kali orang dari Aceh datang berkunjung untuk bertanya itu. Di situ ada masalah kedaulatan yang tentunya akan menjadi bahan perbincangan, menjadi second opinion. Polisi bilang begini, ini bilang bagaimana. Itulah yang mengakibatkan beliau menganggap ini lebih penting dalam 1 tahun ini.
ada isu yang lebih penting yang ditangani untuk betul. Panglima yang dengan latar belakang Kepala Staf Angkatan Darat. Ya. Bu Kony, ada sejarah bagaimana Presiden Jokowi harusnya tidak memilih Kepala Staf Angkatan Darat, tetapi toh memilih, yaitu Jenderal Gatot Nurmantio. Kita semua tahu bagaimana akhirannya, karena Panglima TNI waktu itu selalu bersikap berbeda dengan Panglima tertinggi TNI-nya. Tapi kemudian sekarang juga saatnya tidak memilih Angkatan Darat, tetap memilih Angkatan Darat. Mengapa menurut Anda Presiden Jokowi melihat Kepala Staf Angkatan Darat yang ini berbeda dengan Kepala Staf Angkatan Darat yang lalu, yaitu Jenderal Gatot Nurmantio? Kalau saya kira sebenarnya kalau urusan Pak Gatot Nurmantio mungkin saya membacanya Pak Jokowi agak kapok gitu ya. Mungkin karena akhirnya Pak Gatot itu di akhir jabatannya dianggap atau ada seolah-olah kita melihat ya, masyarakat melihat kayak ada melawan atau against pemimpinnya yang sebelumnya gitu. Maksudnya dulu dia anak buah, kemudian akhir-akhir kok seperti menyerang. Itu kalau saya melihat Pak Gatot itu seperti itu ya. Ya, ini sebenarnya kaitannya gitu Mbak Kony. Kenapa nggak kapok? Nggak takut akan sama seperti Kasat yang waktu itu? Ini yang mau saya bilang, kalau untuk saya masalah internal dalam urusan Papua lah, urusan Aceh, toh juga kalau Pak Andika sekarang pegang kan nggak juga selesai dalam setahun gitu. Jadi kalau saya melihatnya masih lebih kembali kepada premis tadi saya awal. Kalau memang masalah kata dapat atau harus atau apa itu tidak menjadi apapun untuk memperbaiki TNI kita, untuk tidak saling berkontestasi atau rivalitas, ya sudah, undang-undang itu nggak usah menyatakan demikian, betul-betul hak prerogatif presiden, titik. Nggak usah ada kata dapat, nggak usah ada kata bisa, nggak usah ada kata harus gitu. Karena sekarang dengan kata itu dipilih, maka kita semua rakyat ini ekspektasinya jadi besar. Yang kedua yang mau saya bilang bahwa ini kalau kita harus gini lah, kita harus melawan lupa lah. Coba kita lihat, 6 bulan itu baru kan? Dan di dalam 6 bulan itu kita ingat kok apa yang terjadi. Saya nggak bisa lupa sampai hari ini jam 11 malam saya ditelepon gitu oleh seseorang mengendorse bahwa udahlah Mbak udah cut off, udah pasti Pak Andika jadi 6 bulan lagi udah lu jangan bikin komentar apa-apa gitu. Oh, Anda sudah dapat telepon sebelumnya? Oh iya dong, saya kan udah pernah disampaikan di media kalau nggak salah di Kompas TV, saya bilang saya jam 11 malam ditelepon oleh PDIP waktu itu. Dan 11 malam itu cuma bilang bahwa udahlah nggak usah komentar soal apapun karena Pak Andika itu udah pasti jadi Panglima, itu 6 bulan lalu. Coba bisa dibayangkan omongan 6 bulan lalu itu terjadi sekarang. Jadi buat saya ini jelas-jelas sudahlah kalau ini keputusan memang keputusan politik ya sudah. Tapi yang saya mau bilang cuma satu. Kekhawatiran saya kalau ini nggak dirubah maka TNI-nya tidak berpolitik tapi ditarik-tarik ke politik. Dan itu yang sekarang sebenarnya kita tidak boleh terjadi karena kalau itu terjadi tantangan opini publiknya akan besar. Ini kalau ini ya alasannya. Sekali lagi tidak semua orang bisa gampang saja melupakan gitu tentang alasan ini. Nah, kedua, kalau saya melihatnya, sekali lagi saya tuh ingin mendidik TNI kita tuh yang lebih profesional dan artinya outward-looking defense. Dari tadi kita menyebutkan Papua ini dan itu. Tapi buat saya, concern saya mungkin berbeda. Saya melihatnya AUKUS ini nggak main-main. Karena kita cuma seolah-olah AUKUS itu memberikan Australia kapal selam bertenaga nuklir. No. Ada 11 poin yang sudah ditandatangan di antara negara AUKUS. Itu melibatkan banyak hal dari mulai intelijen, cyber, antariksa, kerjasama pertahanan, kerjasama industri pertahanan, kerjasama logistik. Yang menurut saya nggak main-main karena kita itu akan terkepung atau akan terdampak oleh itu. Nah, itu untuk saya lebih besar dan buat saya dipilihnya. Saya suka Pak Andika karena Pak Andika itu orangnya the doer ya, dia nggak banyak ngomong. Dan Pak Andika itu orangnya pasti-pasti aja gitu. Cuman apa sih bisa dibikin 13 bulan dalam menurut saya ini ancaman sekarang itu yang paling besar yang harus menentukan kita mau apa membangun TNI. Jadi Anda melihat bahwa memilih hanya dengan kurang dari 1 tahun atau menjabat hanya setahun itu sebenarnya sia-sia? Bukan sia-sia, tapi mungkin cuma semacam permen pemanis aja lah. Atau ada sebuah gerakan yang betul-betul udah ini Pak Andika aja daripada ribet. Kalau boleh bahasa sebenarnya gitu lah. Ini kita berdebat, akhirnya ini jadi gak enak. Udah Pak Andika aja, toh tinggal 13 bulan itu. Ada Pak TB di sini. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa sudah ada lobby-lobby dari PDI Perjuangan menggolkan Jenderal Andika? Saya harus kembali meluruskan ya. Mungkin Ibu Kony ditelepon oleh kader, bisa jadi. Tetapi kalau secara struktural, kepartean dan sebagainya, yang notabene saya juga berkecimpung aktif di partai, tidak pernah ada. Begitu ya. Termasuk tidak ada perintah partai. Tidak ada perintah partai, begitu ya. Tapi kalau membandingkan sekarang kapasitas
ya dari calon Maaf, Panglima TNI. Pak TB mungkin juga dijelaskan. Orang kemudian mengkaitkan kenapa PD Perjuangan karena Ya, Pak Andika karena adalah penjelasan dari Ibu Koni, mungkin dari yang lain dan sebagainya. Bisa jadi. bukan bisa jadi. karena penjelasan ini juga dikaitkan Sebentar, dengan bisa jadi. Pak Andika itu menantu dari Pak Hendro Priyono. Pak Hendro Priyono Begini, dekat dengan tidak Ibu begitu, Ketum. tidak begitu maksud saya. Saya tidak begitu, jangan diarahkan saya. Jadi begini ya, kalau kita lihat yang menghubungi Bu Koni, saya tahulah orangnya. Tapi bukan atas nama partai secara struktural. Nah, begitu. Jadi pribadi per pribadi. Pribadi per pribadi. Dan Sebagai itu endorser. biasa saja. Itu biasa saja mungkin ya. Sehingga sampai dengan hari ini saja kami akan dapat pengarahan nanti untuk fit and proper test itu baru besok hari Jumat jam 9.30 Ya. untuk fraksi kami. Oke. Begitu ya. Sehingga ini kembali lagi saya harus meluruskan bahwa Tidak ada. Anda ingin mengatakan tidak ada perintah partai. Tidak ada perintah partai, ya. Pak, Bahwa tapi ini harus kemudian dijawab ada juga, Pak. sebentar. Pak TB. Bahwa kemudian ada dalam pemilihan dari segi politik, saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja, ya. Bagaimana kemudian orang mengkaitkannya, iya pasti ini pilihan PD Perjuangan karena Pak Andika adalah menantu dari Pak Hendro Priyono dan Pak Hendro Priyono punya kedekatan dengan ketua PD Perjuangan. Orang mengait-ngaitkan seperti Rossi silakan saja. Tetapi kami dalam struktural biasa-biasa saja. Tidak pernah dikait-kaitkan bahwa beliau ini menantunya Pak Hendro Priyono dan sebagainya. Jadi di kami dalam struktural ya di fraksi tidak pernah ada arahan seperti itu. Cukup clear-kah itu, Bung Anton? Iya, sebenarnya politisasi jabatan Panglima TNI memang tidak bisa dihindarkan karena sebagai konsekuensi dari penerapan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang TNI yang menyantumkan secara eksplisit bahwa untuk pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI membutuhkan persetujuan dari DPR. Karena itu ruang politisasinya ada. Itu satu. Kedua tadi yang seperti Edna sudah bilang bahwa sejak Mei tahun ini sampai kemarin itu anggota DPR berlomba-lomba untuk mengendorse Pak Andika. Sementara kalau misalnya Pak Yudo, saya mencoba mencari itu di Google, nggak ada nih yang endorse. Jadi mau tidak mau kemudian memang tidak ada yang salah dengan endorsing itu, gitu loh. Di undang-undang nggak melarang itu. Cuma kan ini kita lagi ngomong soal kepatutan. Kalau misalnya kita pernah punya pengalaman bahwa TNI dipolitisasi, kali ini memang politisasi itu berjalan dari luar. Ya. Gitu. Ya ini memang sebuah konsekuensi undang-undang membuka ruang itu gitu. Karena kita punya pengalaman kenapa kemudian harus dikunci lewat DPR karena dulu presidennya kemudian semaunya aja. Ini kan jadi serba salah. Kemudian bagaimana kita mencari formulasi menghindari politisasi dari luar tapi kita punya dapat assurance bahwa pemimpin sipil yang terpilih kelak itu yang sebagai presiden itu tidak menyalahgunakan kewenangannya. Oke, ada yang menilai penunjukan Andika lebih mempertimbangkan kepentingan politik ketimbang profesionalitas. Benarkah? Kami kembali saat lagi.